Yesus adalah Nabi. Yesus Nabi. adalah Yesus adalah jawab sendiri. Raja. Nabi. Ya. Jadi gimana Pak? Gimana Pak? Sikinik gimana? Apa? Gimana Pak? Ya silakan lanjut. Bapak yang memberi gelar Yesus Nabi, tapi Bapak nggak mau memanggil dia Nabi. Kenapa Pak? Gengsi Pak? Ya ada pengertiannya berbeda. Ya pengertiannya berbeda seperti apa? Ya Bagaimana? Yesus itu kalau di dunia di hadapan manusia, berhadapan dengan manusia, terus bisa disebut sebagai nabi. Oh, jadi Yesus ya sebentar. Sabar. Jadi Yesus waktu hidup di dunia adalah Dengar dulu, itu bisa disebut sebagai nabi, bisa disebut sebagai raja. Ya. Tetapi yang sebenarnya, dengar, yang sebenarnya adalah Yesus itu firman-Nya. Oke. Allah. Ya. Jadi Yesus selama hidup di dunia adalah Nabi. Nabi. Dengar. Ya, Kalau dengar Yesus- apa ini? Kalau Yesus itu Tuhan di dunia, bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak, itu urusan Bapak, kan nggak marah kok. Nggak marah kita, terserah Bapak. Dengar dulu, kalau Yesus itu Tuhan berhadapan dengan Anda, bagaimana? Saya nggak berani Pak ketemu Tuhan Pak. Ya itu. Bapak udah pernah ketemu Tuhan Yesus? Udah pernah ketemu Pak? Tidak, oleh sebab itu dia tidak jadi Tuhan di dunia. Oh. Tapi semua manusia mati. Yang nanya Tuhan di dunia Yesus siapa? Yang nanya Yesus Tuhan di dunia siapa? Kalian Ini ngomong masalah Nabi Pak, kemana-mana Pak. Apakah Yesus selama hidup di dunia ini adalah Nabi? A. Nabi, B. Bukan, dijawab. Ya, silakan. Ya. Nabi atau bukan Pak waktu dia hidup? Ya bisa saja Nabi, bisa raja. Ya, Nabi dan Ya, pintar. Artinya Yesus selama hidup bukan Tuhan. oh kalau Yesus Tuhan tidak bisa. Pintar. Yesus tidak bisa Tuhan di dunia. Nanti Iya. Anda mati. Artinya Yesus artinya selama hidup. Anda putar saya, jangan Anda putar saya. Anda nak Enggak, ini saya banyak murid. Pusing Ini banget. saya banyak murid. Artinya Yesus selama hidup di dunia Kalau saya ini. tanya Anda tidak jawab. Artinya bukan Saya tanya Anda tidak jawab. Tuhan. bukan Tuhan. Sekarang kita kembali ke topik. Terus yang kedua tadi Pak, apa lagi Pak? Yang kedua Pak, Yesus adalah Raja. bukan itu, udah kembali ke Yesus. Siapa lagi Pak tadi yang percaya itu Pak? Selain Nabi, siapa lagi Pak? Nah, yang kedua. Iya, yang kedua. Pada Paulus, Bang. pada zaman akhir, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oke. Yang berbicara siapa? Siapa Pak? Yang berbicara siapa? Yang berbicara melalui perantaraan anaknya siapa yang berbicara Pak? Ya firman Allah. Firman Allah bicara melalui perantara siapa Pak? Melalui Yesus. Yesus. Yang berbicara adalah Firman Allah melalui Yesus. melalui Yesus. Apa yang dibicarakan Pak? Yesus berbicara kepada manusia. Apa yang dibicarakan Yesus kepada manusia Pak? Yang dibicarakan adalah kabar keselamatan bagi manusia. Ya, bagaimana cara selamat Pak? Menurut Yesus. Bagaimana cara selamat menurut Yesus? Oh menurut Yesus. Iya Pak. Anda punya tanda? Saya bertanya, jangan ditandai. Bagaimana cara selamat menurut Yesus? Jangan ditandain dulu. Ya silakan. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3:16 apa itu? Anda bisa ada buka? Ya, Yohanes 3:16 apa itu? Yohanes 3:16. Apa itu? Salah ayat itu Pak, Yohanes 4:16 mungkin. Enggak apa-apa, biarin. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah gitu ya akan dunia ini ya Pak. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
Oke, baik. Yohanes 3:16. Di sini yang mengaruniakan Yesus siapa? Apa? Di sini yang anak siapa, Pak? Ya Yesus. Yesus. Yang mengaruniai Yesus siapa? Bukan mengaruniakan Yesus. Ini ada bacaannya, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Begini. Ya, bantal lagi ayatnya, bantal lagi, ayo. Pengertiannya adalah tadi saya katakan bahwa kita itu tidak dapat melihat Allah. Jangan kemana-mana, Pak. Di sini siapa yang memberi karunia? Ini Bible-mu, Pak. Baca dulu Bible-mu. Saya menjelaskan dengar. Iya, silakan, mau Pak. dengar saya keluar. Kalau nggak mau dengar, Jangan saya keluar, Pak. Pintunya masih ditutup, kuncinya hilang. Enggak, saya keluar. Iya, kuncinya hilang, Pak. Biar aja. Iya, coba Pak, ulang Pak. Jangan ngambek, Pak. Kita kan temenan, Pak. Dengar. Iya, Pak. Yesus itu dikirim sebagai manusia. Siapa yang ngirim, Pak? Sabar. Allah yang memberikan. Yesus Allah yang mengutus. Yesus dikirim. Allah yang dikirim ke dunia. Iya. Tujuan yang pertama adalah agar dapat menemui atau berjumpa dengan manusia secara langsung. Iya, terus? Karena dasarnya adalah bahwa manusia itu tak dapat bertemu dengan Allah. Iya, terus? Itu tujuan yang pertama. Iya, tujuan yang ke-9? Tujuan yang ke-9 apa, Pak? Oh, itu ada 5 tujuan. Oh ya udah, baik. Kalau begitu kita kembali ke Yohanes 3:16 ya, Pak ya. Oke, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Pertanyaannya, Pak, di sini siapa yang memberi karunia dan siapa yang menerima karunia, Pak? Yang memberikan karunia itu melalui Yesus. Yang menerima kasih karunia manusia. Pak, bahasa Indonesia Pak ini. Ya, silakan. Karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ya, anaknya ya Yesus. Iya, yang memberi karunia siapa? Allah yang memberi. Allah memberi karunia kepada Yesus. Kan begitu ya, Pak ya? Sampaikan kepada manusia. Iya, apa yang disampaikan kepada manusia, Pak? Ya, keselamatan itu. Cara selamat menurut Yesus apa sih, Pak? Apa? Bagaimana cara Anda selamat menurut Yesus? Cara selamat? Ya, percaya kepada Yesus. Percaya saja gitu? Percaya kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara apa Bapak percaya? Cara salib. Jadi Anda percaya Yesus disalib gitu? Ya. Nah, terus apa lagi, Pak? Ya itu. Itu saja. Iya. Jadi asal percaya Yesus disalib masuk surga gitu? Ya, ada dia punya tujuan-tujuan banyak. Apa aja, Pak? Apa aja, Pak? Coba, Pak, supaya Anda selamat nih. Coba terangin, Pak. Apa itu? Coba terangin. Misalnya pergi gereja hari Minggu itu juga termasuk supaya masuk surga gitu? Iya, Pak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi pergi gereja hari Minggu sia-sia aja ya, Pak, yang nggak ada gunanya. Bukan. Jadi pergi gereja hari Minggu itu sia-sia, nggak ada gunanya. Pergi beribadah itu adalah kita mengingat kasih karunia yang diberikan kepada kita. Artinya ada perintah Yesus nggak pergi gereja, Pak? Ya, mau pergi gereja, mau pergi kemana, yang penting beribadah. Jadi nggak ada perintah Yesus pergi gereja hari Minggu ya? Nggak ada ya? Ya, perintah itu tidak tertulis, tetapi kita tetap melaksanakan. Oh, jadi perintah itu tidak tertulis, tapi dibuat-buat ya, Pak ya? Bukan dibuat-buat. Kan tidak tertulis, arti Anda buat. Dan itu kewajiban manusia beribadah. Ya, tapi kan nggak tertulis, Pak. Ya, tertulis ada. Di mana tertulis, Pak, pergi gereja hari Minggu? Saya tidak hafal ayat.
Nggak ada di hari, nggak ada Pak. Perintah pergi gereja hari Minggu nggak ada Pak. Kalau begitu Anda pergi hari Jumat ada juga perintahnya. Ada surat Jumat ada. Iya. Ada jelas kita ada. Ada perintahnya ada, kita Muslim ada. Ada. Kalau Anda pergi gereja hari Minggu ada perintah nggak? Ada perintah nggak? Saya tidak jawab hari ini. Ada. Ada nggak? Ada. Ada Nggak nggak? ada perintah hari Minggu berangkat ke gereja, Bang. Oh nggak ada. Kalau saya mengikuti hukum Taurat. Oh, hukum tuh. Oh, Anda Sabat, Anda Advent. Ya, Oh, Anda Advent, ngomong dong dari tadi kalau hari Sabat. Gitu. terus Kebetulan saya dulu itu Pak pernah mengajar di sebelah sekolahnya Advent gitu ya. Jadi saya nggak mengajar di Adventnya ya. Pernah mengajar di sebelah sekolahnya Advent. Ingat baik-baik kata-kata saya Pak. Ya. Kemudian saya ngopi di situ. Nah ketemu Pak Lamsen Naibaho. Ya Pak ya, Pak Lamsen Naibaho dia Advent. Dia mengatakan gini, Yesus itu adalah anak keturunan pesina. Bapak setuju nggak? tidak ada dalam Alkitab. Katanya ada Pak Lamsen ngomong Pak. Tidak ada. Jadi Anda nggak setuju dengan Pak Lamsen? Itu tidak ada. Anda nggak setuju dengan Pak Lamsen Advent? Saya tidak mau ke pribadi orang. Saya tidak mau. Ya ini kan saya hasil diskusi saya sama Advent Pak. Saya tidak mau. Jadi oke. Anda setuju nggak kalau Pak Lamsen ngomong begini? Yesus itu maha kuasa dan tidak maha kuasa. Setuju nggak Pak? Tidak ada begitu perkataan. Oh berarti Pak Lamsen salah lagi. Anda setuju nggak? Yesus itu Saya mau permasalahkan orang. Saya tidak mau. Saya nggak. Siapa yang bermasalah di sini Pak? Jangan bikin masalah. Langsung di Alkitab. Jangan dengan orang. Oke, kalau begitu Pak, menurut Bapak babi itu haram ya Pak? Ya haram. Haram. Kenapa bisa haramkan Pak? Kenapa? Apa masalahnya? Imamat 11 baca seluruh. Iya, tapi kan dagingnya enak Pak. Ya itu menurut Anda. Tapi menurut Kristen pada yang lainnya selain Advent enak kok Jangan dimakan. ke yang lain. Jangan ke Oh nggak boleh ya? Oh nggak boleh Pak ya? Ke Advent khusus ya? Advent aja ya Pak ya? Maaf ya Pak. Ya. Menurut Anda Yesus pernah melanggar Sabat nggak? Oh itu bukan melanggar Sabat. Anda baca baik-baik. Itu adalah pekerjaan kebajikan. Itu ada di dalam Alkitab. Enggak, menurut Anda Yesus pernah melanggar Sabat atau tidak? Oh, tidak. Tidak. Bagaimana kalau tertulis pernah Pak? Tidak, itu bukan melanggar. Itu silakan baca ayatnya. Di Matius 12 kalau nggak salah 1 sama 2 Pak. Baca. Iya ya. Pada waktu itu pada hari Sabat, ini Pak ini Bible ada dalam kepala kami nih Pak. Ya silakan. Ya. Jadi Bapak harus juga memberi apresiasi kepada kita. Kok Muslim tahu gitu loh, ya Pak ya. Ya silakan. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Bagaimana itu Pak? Nah itu kata orang Farisi. Tapi tertulis Pak. Iya, kata orang Farisi. Tapi Yesus kan Sabat itu kan nggak boleh beraktivitas Pak. Nggak boleh beraktivitas seperti pergi ke lahan gandum Pak. Nggak boleh kan? Iya, tapi baca dulu ayatnya baik-baik. Saya sudah baik-baik Pak. Saya baca baik-baik. Gimana? Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Boleh nggak kita kalau hari Sabat pergi ke ladang gandum? Boleh. Boleh. Tapi tidak bekerja. Karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Itu mereka hanya lewat memetik. Bukan Jadi boleh ya Pak? Jadi boleh? Nggak ada masalah? tidak bekerja, itu tidak bekerja. Tapi orang Farisi mengatakan itu melanggar, tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Itu menurut orang Yahudi, orang Farisi ya. Itu Jadi Bapak nggak percaya orang Farisi? Ya, orang Farisi itu
ada beberapa pihak yang Mm-mm. percaya kepada Yesus dan ada yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi menurut Anda Yesus dan murid-murid tidak melanggar Sabat ya Pak ya? Tidak. Oke, baik. Di sini nggak maksa Bapak lo ya? Oke. Saya sudah jawab ya jawab. Iya, nggak apa-apa. Bapak kan di sini nggak boleh dipaksa. Iya. Gitu. Bapak kan teman sama kita orang di sini, Pak. Kan gitu ya, Pak ya. Terus kemudian, Pak, di hari Sabat apa aja sih yang dilakukan, Pak? Di hari Sabat? Di hari Sabat ya berbakti. Berbakti. Ada pergi gereja juga nggak, Pak? Hah? Ya pergi. Memang ada perintah Yesus pergi gereja hari Sabtu? Ya ada. Di mana, Pak? Keluaran 20 ayat 8. Berapa? Keluaran 20 ayat 8. Keluaran 28. Keluaran berapa, Pak? 28. Apa maksudnya di sana, Pak? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Enggak ada disuruh pergi ke gereja, Pak. Disuruh menguduskan aja. Artinya itu ingat dan kuduskanlah hari Sabat, artinya sucikan hari Sabat. Enggak ada disuruh ke gereja, Pak. Tidak disuruh ke gereja, tetapi harus beribadah. Ya kenapa Anda ke gereja nggak disuruh? Ya mau ibadah di mana saja bisa. Tapi kan rata-rata pergi gereja hari Sabtu, Pak. Pergi gereja itu Untuk apa? Tapi kan Yesus nggak nyuruh. Yesus nggak nyuruh, kenapa Anda pergi? Ya memang tidak ada seperti itu, tapi ada di dalam Alkitab. Di mana hari Sabat disuruh pergi gereja? Nggak ada. Ayo, ntar diomelin Yesus. Ayo. Nanti saya cari ayatnya. Ya silakan. Ayo diomelin Yesus lu, nggak disuruh pergi. Ayo. Selain itu apalagi Pak dilakukan hari Sabat? Ya banyak. Apalagi Pak? Tapi Yesus dulu kalau nggak salah Pak itu dia nggak ke gereja loh, ke sinagog Pak. Ya sinagog kan nama dari. Apakah sinagog itu sama? Apakah sinagog itu sama dengan gereja? Ya karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sinagog artinya gereja? Bisa saja. Bisa saja. Dari mana Bapak tahu kalau bisa saja? Ya itu kan bahasanya orang Yahudi. Apa orang Yahudi? Kalau kita mau dikasih nama apa? Nanti Bapak dikemplang loh kalau sinagog sama dengan gereja, Pak. Saung Ranggon. Itu nama menurut bahasa Indonesia. Oh enggak, aduh, Pak. Mau hotel, mau apa. Gitu. Tapi jangan katakan sinagog itu adalah gereja, Pak. Nanti dikemplang sama Yahudi, Pak. Jangan, Pak. Bapak jangan mau membuka Pak, jangan membuka peluang untuk diomelin orang. Jadi jangan muter-muter. Loh yang muter-muter siapa? Bapak yang ngomong kok. Yang pertanyaannya muter-muter. Bapak yang ngomong sinagog itu adalah gereja. Padahal bukan. Oke, terus. Terus apa lagi di hari Sabat, Pak, dilakukan? Apa lagi, Pak? Ya itu aja kalau yang Anda tanya ya itu. Bagaimana sih Pak cara Anda berdoa? Pernah nggak? Ada nggak sih ajaran Yesus ini caramu berdoa di hari Sabat? Ada nggak caranya Pak? Itu kalau secara detail begitu ya susah saya jawab. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Hai kaumku nanti atau hai pengikutku nanti. Nanti kalau hari Sabtu pergi gereja, ini operating prosedurnya. Pertama, buka sandalmu masuk gereja. 2, jangan pakai jas. 3, bersuci dulu. 4, berdoa dulu dan seterusnya. Ada nggak Pak kayak gitu? Tidak ada prosedur begitu. Nggak ada. Jadi Bapak ke gereja bebas saja cara-caranya, gitu. Ya, itu karena nggak dia. Itu karena nggak. Kan nggak diajarin. Terlalu teknis, itu terlalu teknis. Kan nggak diajarin Yesus, Pak. Ya, seperti perjamuan. Yesus tidak mengajarin sistem yang secara
terlalu teknik seperti itu. Oke, sekarang tenisnya di gereja Risabat apa aja Pak dilakukan Pak? Ya, menurut apa yang kita bisa lakukan. Jadi suka-suka Pak ya? Suka-suka? Ya, bukan suka-suka. Siapa sih? Kalau nggak suka-suka artinya harus ada operating prosedurnya Pak. Harus ada semacam aturannya Pak. Terus terlalu teknis, saya tidak bisa jawab. Jadi nggak ada yang nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Terus kemudian itu Pak di hari Sabat itu, waduh, itu siapa sih Pak? Kok ada suara ketawa siapa ya? Pak Bima itu. Pak Bima di mute tuh Pak Bima. Ya bantuin aja Pak Yan. Bukan kohot Bang. Oh, kasih kos Pak Yan. Pak Yan. Jadi gini ya Pak Bima. Pak Bima. Duh Pak Sinegik. Jadi kalau nggak ada operating prosedurnya, nggak ada tata caranya beribadah gitu, terus bagaimana Anda berdoa terus mengadakan hari Sabat, kan nggak ada aturannya Pak dari Yesus. Jadi aturannya dibuat sendiri ya oleh gereja ya Pak. Nah, kalau Anda bagaimana? Dibuat sendiri? Jangan juga? nanya balik Pak. Kalau kami ada aturannya dari Nabi Muhammad SAW memberi aturan Pak, ada aturannya. Ikutilah aku sebagaimana aku sholat. Tuh, ya. Kata Nabi kami, ikutilah aku sebagaimana aku sholat. Jadi Nabi sholat sama Pak. Nah sekarang saya tanya, Yesus itu Pak pernah sujud, berdoa mengadakan tangannya ke atas. Apakah Bapak mengikuti Yesus? Enggak. Secara detail saya tidak bisa jawab. Kenapa Pak nggak dijawab? Saya tidak bisa jawab. Apakah Anda setuju Yesus pernah sujud? Itu tidak terlalu penting. Jadi Anda cuekin Yesus pernah sujud. Emang gue pikirin lo Yesus sujud aja lo, emang gue pikirin gitu. Yang lebih penting untuk keselamatan. Saya nggak suka penting dan tidak pentingnya. Apakah Anda percaya Yesus pernah sujud? Ada. Ngomong dong dari tadi. Apa maksud Yesus sujud Pak? Apa maksudnya Yesus sujud? Kalau sujud itu namanya merendahkan diri. Oke, dia merendahkan diri kepada siapa Pak? Ya, menunjukkan contoh kepada Allah. Iya, dia merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Artinya Yesus merendahkan diri kepada Sang Pencipta. Betul ya Pak ya? Apakah Bapak Sinigik ini melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Yesus, merendahkan diri? Ada, yang tadi saya tidak bisa jawab secara detail. Oh, nggak bisa jawab. Sebenarnya Bapak berdoa kepada siapa sih Pak? Berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapaknya Yesus? Itulah yang Anda belum paham. Justru saya, iya saya tanya Bapak. Kalau saya paham saya nggak nanya lagi. Kalau saya paham Pak saya nggak nanya, justru saya nggak paham. Saya itu cuma tahu tapi hanya sengaja. Begini saya jawab. Iya, Anda ini pertanyaannya, dengerin dulu pertanyaannya sebelum dijawab. Pak Sinigik ini berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapak? Silakan. Berdoa kepada Allah melalui Yesus. Oke. Tujuan doa Bapak ke Yesus atau ke Bapak? Tujuannya kepada Allah, tapi kalau Yesus. Oke. Yang mengabulkan doa siapa Pak? Yang mengabulkan itu Yesus yang akan kepada Allah. Dengar dulu Pak. Tujuan berdoa kepada siapa tadi? Kepada Allah. Kepada Allah. Yang ya melalui Yesus. Yang mengabulkan doa siapa? Siapa Pak? Yang mengabulkan ya Allah. Allah, bukan Yesus ya? Bukan. Jadi ya Yesus hanya perantara doa. Ya, perantara. Ya, jadi kalau setiap Anda berdoa, hai Yesus, sampaikan doaku kepada Bapa, begitu ya? Ya, bisa juga. Iya sih ya. Misalnya kalau Yesus nolak, emang gua pikirin siapa lu, emang gua makalar doa. Gimana tuh?
terserah Yesus. Terserah Yesus. Pernah nggak ditolak doa Bapak? Aku nggak mau sampein Pak, gitu loh. Pernah nggak kira-kira? Nggak tahu. Tapi yakin Bapak ya, Yesus menyampaikan doa Bapak ya. Penilaian saya, penilaian. Kenapa Pak Sinigi nggak doa langsung aja sih? Kenapa harus melalui makelar doa gitu? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus melibatkan Yesus. Ya. Bisa dibacakan Pak formulasi doanya seperti apa sih Pak? Ayatnya Coba saja. contohin siapa? Contohin Pak coba. Ayatnya saja. Apa? Di mana Pak ayatnya Pak? Ayatnya. Iya di mana Pak? Lihat dulu ya, Yohanes. Doa Bapak kami bukan? Kan. Oh bukan. Bukannya doa Bapak kami kuduskanlah namamu gitu Pak, bukan ya? Itu doa Katolik ya Pak ya? Kenapa nggak pakai itu sih Pak? Yang dipakai Katolik? Apa itu? Apa? Dipakai? Ini jawabannya. Ya gimana jawabannya Pak? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan begini. Suaranya kecil Pak. Oh, Yohanes 14 ayat 6. Kata Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Ngomong dong, Pak, saya hafal ayatnya Pak. Ya Pak ya, suaranya kecil Pak, gedein dikit, suaranya kecil. benar. Kalau kita tidak maka doa tidak akan sampai ke Allah. Tapi kecil suaranya Bapak, kenapa? Suaranya nggak kedengeran. Itu baterainya sudah mau habis. Oh, semua habis. Bapak orang Manado, Dang? Bukan. Orang mana ngana, Dang? Ya bisa juga saya orang Manado. Wah, kia pangana Dang baku sedo sama pangana. Sudah Jo. Jangan bawa putar-putar ngana, Dang. Pak. Kacili ngana pe suara Dang, kia pangana Dang. Lanjut. Ya kecil suaranya gimana mau diterusin? Habis ini baterainya ini. Oh ya udahlah kalau bagus ya Pak. Bapak nomor teleponnya berapa? Bisa saya tahu? Oh nanti aja itu pribadi. Kalau saya kasih nomorku, Bapak berani nggak chat ke saya? Dijamin rahasia Pak. Boleh. Oke, saya chat ya. Tunggu. Bang Ade, sudah Nah, mengerti itu. Bang Ade? Itu nomorku Pak. Coba dicatat. Kalau Anda kira-kira berubah pikiran, boleh chat ke saya. Handi Slebes Pak. Pusing ya. Pusing saya mah bener. Bentar. Ya Pak ya. Itu nomor saya. Udah kelihatan Pak? Hilang itu nomornya. Ada di chat Pak. Itu bukannya di mana saya tidak tahu. Di chat kelihatan Mor, nih. Pak, di mor. Ajarin Pak Yan. Pak. Ajarin Pak Yan. Itu tuh ada di sisi bawah mor dikit. Jadi 3 tuh Pak. Chat, record, security, chat. Sudah Pak. Enggak, soalnya Pak Siniki asik ngobrolnya gitu loh. Gue demen kayak gini, jujur. Kalau ada sesuatu dia nggak mau jelaskan, ya nggak mau, nggak apa-apa. Kita nggak bisa maksa gitu. Pembelajaran buat Bang Ade. Iya, Bang ada Ade. entertainment. Kalau saya sih mau diskusi 24 jam juga, ayo aja. Gue demen orang kayak gini. Soalnya apa? Pak Siniki ini tuh orangnya baik loh, bijaksana gitu loh. Ini Ibu Uti kemana Bu Uti? Sebentar dulu Kang Ade. Ini Pak Siniki ini ya bijaksana, ramah, rajin menabung gitu. Tabungannya banyak. Ya. Jadi waktu si seger-seger udah habis ya Bang ya? Waktu Udah lewat habis lah dari kemarin Pak Yan. Seger-seger berarti nggak ada. Bang Ande, Ya siap. Bang Ande, Ya. yang gua nggak habis pikir adanya kok jadi ngegas. Gak tahu tuh Kang Ade itu habis. Aduh Kang Ade. Tadi aku tak dengerin aja kapok mau kapan kamu deh. Ketemu ini lawan berat ini Mas Ade ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke kita akhiri dulu ya. Enggak dulu pasti nikik dulu. Udah nomorku udah tahu. Udah ya? Udah ya. Udah Pak. Ya ini akhiri dulu. Nanti Pak Siniki jangan keluar dulu. Ditutup dulu Pak Jun. Oke
Oke, terima kasih buat teman-teman ya. Nanti kita adakan diskusi lagi ya. Kita masih menantikan dari kekristenan yang dari Oneness atau apa itu ya, Yesus Only atau apa itu, saya juga kurang tahu. Dengan mualaf cerdas kita yaitu Mbak Yosel dan juga Mbak Indri. Nanti juga ada Mazuma dan juga nanti ada Ustadz Kainama akan datang ke sini. Ya, semoga saja kajian kami di sini bisa bermanfaat untuk semua dan selalu stay di JCC Official atau di semua menara siar JCC ya, yaitu Julfikar Official, Andi Selebes, Salam Akal Sehat, Roni Pejuang Tauhid, Yan JCC, Ronald Channel, Bengkel Religi Channel dan Viral Indonesia dan juga menara siar yang terafiliasi dengan JCC. Tandanya terafiliasi mana ada logonya JCC yang terpampang di menara siar yang sudah terafiliasi. Ya teman-teman, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.